Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 1252420 dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Prodi Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah yang dibimbing oleh Ibu Puspita Nuari M. Hum. Saya memaparkan hasil proyek penelitian dengan kelompok saya, kelompok 12, yang berjudul Mini Oil Rig Simulation. Pertama-tama akan dibahas latar belakang mengapa kami, kelompok 12, memilih Mini Oil Rig Simulation sebagai topik penelitian proyek kami kali ini. Nah, eksplorasi dan produksi minyak bumi lewat rig pengeboran di lapangan sesungguhnya melibatkan risiko yang tinggi serta biaya yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, pendekatan langsung ke lapangan itu tidak selalu memungkinkan, terutama dalam konteks pembelajaran. Nah, disinilah pentingnya sebuah solusi, yaitu simulasi. Mini Oil Rig Simulation hadir sebagai media pembelajaran yang aman, efisien, dan tentunya jauh lebih hemat biaya. Nah, melalui alat ini, kita bisa memahami prinsip kerja sistem pengeboran minyak secara langsung, namun dalam skala miniatur yang sederhana dan terjangkau. Nah, menariknya, pendekatan ini juga sudah pernah diteliti oleh Akash Bajpai dan rekan-rekannya dalam jurnal berjudul Design and Simulation of a Large-Scale Downhole Drilling System pada tahun 2018. Nah, mereka merancang simulasi pengeboran minyak dalam skala kecil sebagai sarana belajar yang aplikatif. Penelitian mereka menjadi referensi penting dalam pengembangan proyek kami, karena sama-sama bertujuan menghadirkan sistem pengeboran secara lebih aman dan edukatif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 3 poin rumusan masalah. Yang pertama, komponen dan mekanisme apa saja sih yang diperlukan untuk menjalankan Mini Oil Rig Simulation secara efektif? Dan yang kedua, bagaimana cara kerja sistem Mini Oil Rig Simulation dalam merepresentasikan proses pengeboran minyak secara sederhana dan akurat? Dan yang ketiga, apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pembuatan dan pengoperasian Mini Oil Rig serta bagaimana solusinya? Selanjutnya, untuk membatasi cakupan penelitian ini, kami menetapkan 3 ruang lingkup kajian utama. Pertama, kami mengkaji struktur dan komponen dari Mini Oil Rig, mulai dari rangka, motor penggerak, hingga sistem katrol dan penyedotan. Dan yang kedua, kami mendalami prinsip dasar sistem alat, yaitu bagaimana energi, gaya, dan aliran fluida bekerja dalam satu kesatuan sistem mekanik. Dan yang ketiga, kami membandingkan semuanya dengan cara kerja oil rig di lapangan untuk melihat sejauh mana alat miniatur ini mampu merepresentasikan sistem pengeboran sesungguhnya. Nah, sementara itu, dari sisi tujuan, penelitian ini bertumpu pada 3 hal. Yang pertama, mengidentifikasi dan merancang komponen mini oil rig agar alat dapat berfungsi secara optimal dan efisien. Dan yang kedua, menjelaskan secara sederhana namun akurat bagaimana simulasi pengeboran minyak bekerja, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh siapapun. Ketiga, kami juga menganalisis kendala-kendala teknis yang muncul selama pembuatan maupun pengoperasian alat, guna merumuskan solusi yang tepat agar ke depannya alat ini bisa disempurnakan lebih lanjut. Dalam merancang Mini Oil Rig Simulation, kami berpijak pada beberapa prinsip fisika dasar yang menjadi fondasi dari sistem alat ini. Pertama, kami menggunakan hukum Newton, hukum 1, 2, dan 3, untuk menjelaskan gerakan dan gaya pada sistem katrol. Misalnya, bagaimana massa beban dan tarikan tali memengaruhi percepatan, atau bagaimana gaya aksi reaksi bekerja saat bor bergerak naik dan turun. Kedua, kami mengacu pada hukum kekekalan energi mekanik. Hukum ini membantu kami melihat sejauh mana energi potensial dan kinetik dalam sistem dapat dipertahankan tanpa banyak terbuang, sehingga alat bisa bekerja secara efisien. Ketiga, kami juga memperhitungkan gaya gesek. Dalam sistem mekanik seperti ini, gesekan adalah musuh efisiensi. Oleh karena itu, pelumas digunakan di beberapa titik gesekan utama agar perputaran motor menjadi lebih halus dan tidak cepat panas. Dan terakhir, kami menerapkan asas kontinuitas aliran fluida yang menjelaskan bagaimana kecepatan aliran fluida meningkat saat melewati penampang yang lebih sempit,
Prinsip ini sangat relevan saat kami merancang sistem penyedotan fluida dalam pengeboran miniatur. Nah, dari dasar-dasar itulah kami merumuskan sebuah hipotesis. Kami menduga bahwa jika alat dirancang dengan sistem katrol yang efektif, motor DC sebagai penggerak utama dan pelumas untuk meminimalkan gesekan, mini oil rig akan mampu mensimulasikan proses pengeboran minyak dengan efisien dan realistis. Pelumas akan memperhalus putaran motor dan penampang sempit pada sistem fluida akan meningkatkan kecepatan aliran sehingga kendali terhadap penyedotan pun menjadi lebih baik. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan empiris dan rasional. Artinya, kami tidak hanya mendeskripsikan alat dan sistemnya, tetapi juga menganalisis setiap aspek berdasarkan logika dan pengamatan yang terukur. Untuk mendukung metode tersebut, kami menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Kami mengkaji berbagai jurnal ilmiah, artikel, buku-buku rujukan yang relevan, khususnya yang membahas sistem mini oil rig, prinsip kerja katrol, gaya gesek, serta dinamika fluida. Nah, seluruh hasil penelitian dan pengembangan ini kami susun dalam bentuk laporan ilmiah yang terdiri dari 4 bab utama. Bab pertama berisi pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metodenya. Dan yang bab kedua membahas teori dasar, yaitu landasan fisika dan konsep-konsep yang mendasari sistem mini oil rig. Yang ketiga, ada bagian analisis yang menguraikan proses desain, pembuatan alat, pengujian, serta evaluasi hasil. Dan yang terakhir, bab 4, berisi simpulan dan saran yang merangkum hasil penelitian sekaligus memberi masukan untuk pengembangan alat ke depannya. Kita beralih ke bab 2, teori dasar. Yang pertama, 2.1 pengertian dan fungsi oil rig. Nah, oil rig ini atau yang biasa dikenal sebagai anjungan pengeboran itu adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengakses minyak atau gas bumi dari dalam lapisan tanah. Fungsi utamanya adalah tidak terbatas pada proses pengeboran itu sendiri, tetapi juga mencakup menopang alat berat, menjaga stabilitas peralatan, dan mengalirkan hasil pengeboran ke permukaan. Nah, secara umum, oil rig itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada onshore yang di atas permukaan tanah, dan offshore yang beroperasi di tengah laut. Yang kedua, ada 2.2 mini oil rig dan tujuannya. Nah, mini oil rig ini alat simulasi sederhana yang meniru prinsip kerja sistem pengeboran nyata, tetapi dalam skala yang kecil dan jauh lebih aman. Sangat berguna untuk kegiatan edukatif karena dapat memperlihatkan cara kerja oil rig secara langsung dan praktis. Dan juga melatih keterampilan teknis mahasiswa seperti merancang sistem mekanik, memahami gaya dan energi, serta menghadapi kendala teknis di lapangan. Selanjutnya 2.3 komponen mini oil rig. Pertama ada motor DC sebagai penggerak utama alatnya. Yang kedua ada katrol dan tali, sistem pengangkatan beban, rangka alat untuk menopang semua komponennya, beban untuk simulasi pipanya, dan pelumas mengurangi gesekan untuk membantu supaya gerakannya halus. Kemudian ada 2.4 manfaat miniaturnya, mempermudah visualisasi, melatih pola pikir teknis, aman dan hemat dibanding praktik lapangan, dan memberi ruang untuk eksperimen langsung dan solusi teknis. Beralih ke bab 3, analisis. Yang pertama 3.1 proses desain dan perencanaan. Jadi desain awal mini oil rig ini berangkat dari konsep pengeboran yang ditranslasikan ke bentuk miniatur. Nah, penentuan parameternya itu ada 2. Yang pertama, bor sepanjang 60 cm itu dapat menembus benda uji. Di sini kami menggunakan 2 benda uji, yakni kelereng dan floral foam. Dan yang kedua, pompa penyedot dapat menyedot oli minimal 375 ml. Dan ada rangkaian pengerjaannya, 13 Mei itu persiapan alat dan bahan, kemudian kita merakit alat di 2 Juni 2025, dan demonstrasi alatnya di tanggal 4 Juni 2025. Kemudian 3.2 pemilihan bahan dan perakitan. Nah, bahan yang dipilih ini kita sesuaikan dengan kriterianya yang murah, ringan, dan cukup kuat. Nah, di sini kami memakai triplek untuk rangka utamanya, motor DC sebagai penggerak utama, pompa sederhana untuk simulasi penyedotan fluidanya, dan perakitan ini menyesuaikan skema desain sambil melihat penelitian-penelitian dan modifikasi di lapangan.
Kemudian 3.3 uji coba dan evaluasi awal. Jadi kita uji coba pertama-tama dengan beberapa kendala. Ada 3 poin. Pertama, kita mengganti desain beberapa kali karena alatnya tidak bekerja secara optimal. Dan yang kedua, alat tidak sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Dan yang ketiga, rencana awal yang belum matang sehingga perlu penyesuaian yang mendadak. Namun, saat uji performa terdapat 3 poin. Alatnya berhasil menembus penghalang, yakni floral foam dan kelereng, dan menyedot oli dengan target 375 ml. Kemudian perputaran bor tidak selalu mulus, terutama karena kendala kabel motor DC-nya. Dan yang ketiga, material rangka seperti triplek mampu menopang sistem secara stabil. Kemudian 3.4 parameter keberhasilan. Parameter yang telah ditentukan sebelumnya berhasil dicapai. Yang pertama, bor menembus media uji, yakni floral foam dan kelereng. Yang kedua, pompa menyedot dengan volume oli 375 ml, dan artinya simulasi alat ini cukup representatif untuk menggambarkan sistem pengeboran dasar. Kemudian 3.5 perbandingan literatur. Nah, jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baspas 2018, proyek ini jauh lebih sederhana. Keduanya memang memiliki tujuan edukatif dan menekankan aspek mekanika dasar pengeboran. Proyek ini tidak menggunakan sensor atau sistem monitoring otomatis, namun kekuatannya ada pada kepraktisan, biaya rendah, dan kemudahan pengamatan visual secara langsung. Baik, pada bab 4, kesimpulan, terdapat 3 poin penting. Mini oil rig simulation ini berhasil dirancang dan diuji dengan kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Bor menembus hambatan dan menyedot oli dengan ukuran 375 ml. Dan yang kedua, penggunaan bor sepanjang 60 cm dan motor DC menunjukkan kinerja yang memadai. Dan yang ketiga, alat ini efektif sebagai media pembelajaran untuk merepresentasikan bagaimana pengeboran minyak secara langsung di lapangan. Berikutnya ada saran, terdapat 5 poin penting dari saran, yakni yang pertama, perencanaan dan alur kerjanya harus dipersiapkan secara matang. Yang kedua, kabel dan koneksi motor DC itu harus diperkuat dan diganti dengan sistem penggerak yang lebih stabil. Ketiga, desain reservoir dan sistem penyedotannya sebaiknya dikembangkan agar lebih otomatis. Yang keempat, perlu ditambahkan elemen pengukuran seperti sensor, volume, atau kecepatan. Dan yang kelima, tim dapat melakukan simulasi berbasis software untuk membandingkan hasil fisik dan simulasi numerik sebagai pendekatan desain lebih lanjut. Sekian presentasi hasil proyek tata tulis karya ilmiah yang berjudul Mini Oil Rig Simulation. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.